Pada pekan ketiga Oktober tahun 2022, sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 Jam. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi tahun anggaran 2023 di Jakarta diikuti oleh kurang lebih 123 peserta dari pejabat di 22 pemerintah provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pembentukan desa anti korupsi dilakukan untuk memberikan peran desa yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah. KPK berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk berperilaku anti korupsi mulai dari lingkungan desa. Jika hal tersebut bisa diterapkan, maka budaya anti korupsi akan lahir mulai dari masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintah kota. Rapat dengar pendapat RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2022 di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Gubernur NTT Yosef Adrianus Naisoi, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono, serta Kepala Daerah seprovinsi NTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasarkan statistik posisi NTT dibandingkan daerah lain di Indonesia jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Tingkat Kemiskinan, NTT menduduki peringkat ketiga terendah setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjuangan selaku kepala daerah yang menjadi wakil rakyat, khususnya di wilayah NTT, harus lebih giat dalam upaya mensejahterakan rakyat NTT. Upaya perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi akan membawa dampak pada peningkatan ekonomi serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. KPK bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan pembinaan dan simulasi manajemen keselamatan kebakaran gedung atau MKKG di Gedung Merah Putih KPK. Dalam simulasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemprov DKI Jakarta mengerahkan sekitar 13 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 petugas damkar. Di antaranya mengoperasikan mobil Skylift Bronto 55 meter dan robot Luv 60. Pimpinan KPK Nurul Gufron mengatakan simulasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sarana dan prasarana sangat penting dilakukan agar semua pegawai bersiap jika terjadi kebakaran, sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta. KPK bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pegawai KPK. Menurut Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, kegiatan ini merupakan program disiplin dan kepatuhan inspektorat dan merujuk kepada instruksi Presiden. Dia melanjutkan salah satu bentuk rencana aksi tersebut berupa peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika kepada pejabat negara maupun ASN khususnya di lingkungan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron hadiri peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam di Jakarta. Dengan tema Halokoh Kebangsaan, Ideologi Negara, Ideologi Santri, pondok pesantren diharapkan bisa mencetak penerus ulama dan tokoh dakwah yang mengikuti perkembangan zaman. Karena pesantren memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Menteri Agama Yakut Kholil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.